وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan dari tafsir surah Al-Isra atau surah Bani Israil. Dimulai dari ayat yang ke-56, Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ud'u alladziina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri 'ankum wala tahwila. Allah SWT mengatakan, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang mereka menyembah kepada sembahan-sembahan selain Allah SWT, maka sembahan-sembahan tersebut tidaklah sedikit pun mampu menghilangkan kesulitan, kesusahan, mudarat dari kalian, dan juga tidak bisa memindahkannya kepada orang lain. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada orang-orang musyrik Makkah yang mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagai mereka ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah jin dan sebagainya. Maka Allah SWT mengingatkan kepada mereka semua bahwasanya yang mereka sembah selain Allah tersebut, baik itu malaikat, jin ataupun manusia, apalagi berhala dan sebagainya, tidak memiliki sedikit pun kemampuan untuk menghilangkan mudarat, menghilangkan kesusahan, kesulitan, penyakit dari diri mereka, dari diri penyembah-penyembahnya. Kalau seandainya orang-orang musyrik tersebut mendapatkan mudarat, penyakit, maka berhala-berhala tersebut atau sembahan selain Allah tersebut tidak bisa menghilangkan mudarat tersebut, tidak bisa mengangkat penyakit tersebut, menghilangkan penyakit tersebut. Dan juga tidak bisa memindahkannya kepada yang lain. Ini menunjukkan betapa lemahnya yang disembah. Lemahnya sembahan-sembahan mereka. Karena tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk memberikan kebaikan kepada mereka atau menghilangkan mudarat dari orang yang menyembah. Kemudian Allah SWT mengatakan dalam ayat selanjutnya, ulaika alladzina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Mereka itu, yaitu mereka yang disembah selain Allah tersebut, maka di sini dengan ayat 57 ini
Para ulama ahli tafsir mengatakan bahwasanya yang dimaksud dalam ayat yang ke-56 yaitu sembahan selain Allah tersebut adalah ada hubungannya dengan ayat 57. Siapa yang mereka sembah selain Allah? Maka yang dimaksud di sini bukanlah berhala atau patung, tapi yang mereka menyembah jin, menyembah malaikat, atau menyembah para nabi. Orang Nasrani menyembah Isa. Orang Yahudi menyembah Uzair, Nabi Uzair. Padahal kata Allah SWT, yang mereka sembah selain Allah tersebut, para malaikat, para nabi dan rasul ataupun jin yang mereka sembah tersebut, ternyata yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Justru mereka meminta kepada Allah atau menyembah kepada Allah. Mereka yang disembah itu ternyata beribadah kepada Allah SWT. Bahkan yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Bahkan mereka tidak hanya sekedar menyembah Allah, para yang disembah itu, tetapi mereka berusaha mencari dan berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka mencari kepada Rabb mereka al-wasilah, yaitu qurbah, sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan beribadah kepada Allah. Justru yang mereka sembah itu, mereka menyembah malaikat. Malaikat senantiasa beribadah kepada Allah, tidak pernah berhenti malaikat itu beribadah kepada Allah. Yusabbihuna bil-laili wan-nahar wa hum la yafturun. Bagaimana malaikat itu bertasbih kepada Allah SWT sepanjang siang dan malam. La yafturun, yaitu tidak pernah lemah, tidak pernah berhenti malaikat itu. Ini para malaikat. Para nabi dan rasul yang mereka sembah, para nabi dan rasul senantiasa beribadah kepada Allah. Kemudian juga termasuk jin. Di sini disebutkan riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya dulu ada sebagian manusia yang menyembah jin. Kemudian ternyata jin tersebut masuk Islam. Sedangkan manusia itu nggak tahu dia jin itu masuk Islam. Dia tetap aja menyembah jin itu. Sedangkan jin ini sudah masuk Islam dia. Ini diberikan oleh Imam Bukhari, hadis dari Abdullah bin Mas'ud ketika berbicara tentang ayat ini. Nasun minal jin, bahwasanya ada sebagian jin yang mereka disembah. Kemudian mereka masuk Islam, sedangkan yang menyembahnya nggak tahu. Ternyata mereka sudah masuk Islam. Maka di sini yang disembah selain Allah, baik malaikat, baik jin ataupun para nabi dan rasul, mereka justru yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Justru mereka mencari kedekatan kepada Allah SWT dengan beribadah kepada Allah SWT. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah. Berarti mereka berlomba-lomba, para nabi dan rasul atau para wali Allah yang mereka sembah, ataupun jin, berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah. Supaya apa? Supaya mereka dekat kepada Allah SWT. Wa yarjuna rahmatahu, dan bahkan mereka berharap rahmat Allah SWT. Berharap kepada Allah. Wa yakhafuna adzabah, dan mereka takut kepada azab Allah SWT. Inna adzaba rabbika kana mahdhura, karena sungguhnya azab Allah tersebut, azab engkau adalah sesuatu yang ditakuti, yang kita mesti berlindung kepada Allah dan takut kepada azabnya. Maka ayat ini kata para ulama membatalkan peribadatan orang-orang musyrik yang mereka menyembah kepada malaikat, kepada jin, kepada para nabi dan rasul, atau kepada para wali dan sebagainya. Karena justru para malaikat, para jin,
Para nabi dan rasul justru mereka adalah orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Bagaimana Anda beribadah kepada orang yang beribadah? Beribadah kepada malaikat, menyembah kepada malaikat, malaikat itu beribadah kepada Allah. Menyembah para jin, jin itu beribadah kepada Allah. Menyembah kepada para nabi dan rasul mereka berlomba-lomba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari ridha Allah, mengharap rahmatnya dan takut akan azabnya. Maka ayat ini senada juga dengan ayat yang lain dalam surah Al-Anbiya ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara atau menceritakan tentang para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka para nabi dan rasul itu yusari'una fil khairat, mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka berdoa kepada kami, beribadah kepada kami dengan penuh berharap dan rasa takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka khusyuk dan takut tunduk kepada kami. Maka ayat ini surah Al-Isra dan juga surah Anbiya, para ulama menjelaskan ini adalah ayat yang menjelaskan tentang hal yang sangat penting dalam ibadah. Komponen paling penting dalam ibadah yang disebut dengan rukun ibadah. Kita tahu semua syarat diterimanya ibadah ada dua, ikhlas dan mengikuti syariat. Sedangkan rukunnya, rukun ibadah secara umum, seluruh ibadah rukunnya ada 3. Dalilnya ayat ini, surah Al-Isra ayat 57 dan juga surah Al-Anbiya, akhir surah Al-Anbiya. Allah SWT mengatakan dalam ayat ini, apa syarat ibadah, rukun ibadah yang pertama yaitu al-mahabbah, kecintaan. Bahwasanya seorang melakukan ibadah harus didasari oleh kecintaan kepada Allah SWT. Dalilnya bagaimana? Di sini disebutkan tadi, ulaika yad'un yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Mereka adalah orang-orang yang disembah tadi, justru mereka beribadah kepada Allah, mereka mencari wasilah, qurbah, mendekatkan diri kepada Allah, ayyuhum aqrab, mana yang lebih, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah. Tidaklah seseorang berusaha mendekat kepada Allah kecuali karena cinta. Ibaratnya juga seorang mendekati orang lain karena dia suka sama orang itu, dia dekati dia. Kalau benci kan menjauh. Kita coba, kalau kita benci sama orang gimana? Kita jauhi. Kalau kita dekat sama dia berarti ada rasa cinta kita sama dia. Begitu dalam ayat ini. Ini syarat rukun pertama bahwasanya seorang beribadah kepada Allah mesti didasari oleh rasa cinta kepada Allah SWT. Bagaimana di sini para nabi dan rasul, para malaikat, mereka mencintai Allah SWT. Mereka berlomba dalam kebaikan. Yusari'una fil khairat. Mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Ayyuhum aqrab, mana yang lebih dekat? Berlomba-lomba supaya paling dekat dengan Allah. Dan itu menunjukkan rasa cinta. Maka seorang beribadah harus didasari oleh rasa cinta kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, wa yarjuna rahmatahu. Rukun yang kedua adalah seorang beribadah harus ada dalam dirinya rasa pengharapan, berharap kepada Allah SWT. Berharap apa? Rahmat Allah SWT. Karena bagaimanapun kita beribadah, tujuan kita beribadah adalah mengharap rahmat dari Allah SWT. Karena bagaimanapun kita beribadah kepada Allah, ibadah tersebut tidak bisa mengganti nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, enggak bisa. Enggak sebanding. Makanya seorang senantiasa berharap rahmat Allah SWT. Bukan dia berbangga dengan ibadahnya, oh saya ibadah sudah banyak ini, sudah dijamin surga, naudzubillah. Ibadah yang kita lakukan, sehebat apapun ibadah kita, belum bisa membayar nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Maka seorang ketika dia beribadah harus ada dalam dirinya ar-raja, yaitu berharap kepada Allah, berharap akan rahmat Allah SWT.
Wa yakhafuna adzabah, dan dia yang ketiga adalah rukunnya adalah yakhafuna adzabah, yang mereka takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ar-raja mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmat Allah, sehingga seseorang senantiasa dia semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan al-khauf atau rasa takut itu membuat orang tidak tertipu dengan dirinya. Sebab kalau hanya ada roja saja, pengharapan saja, tidak ada rasa takut, seorang akan tertipu dengan ibadahnya. Oh, saya sudah banyak ibadah, saya sudah banyak pahala, saya sudah banyak amal, sholat saya sudah banyak, puasa sunnah saya sebanyak, infak sedekah saya sudah banyak ini. Saya berharap surga. Iya, belum sempurna kecuali dengan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau tidak ada rasa takut akan azab Allah, seorang akan tertipu dengan ibadahnya. Dan khawatir kalau seandainya ibadah yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin dikatakan menggabungkan ibadah dengan rasa takut. Dia beribadah kepada Allah tapi takut kalau seandainya ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sempurna, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini 3 rukun ibadah yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Ini dalil bahwasanya ibadah itu ada 3 rukun. Al-mahabbah, rasa cinta kepada Allah. Ar-raja, yaitu mengharap ridho Allah, mengharap rahmat Allah. Kemudian takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Mu'minun. Bahkan juga para ulama mengambil pelajaran sebenarnya bukan hanya dari 2 surat ini, Al-Isra dan Al-Mu'minun, Al-Anbiya, tapi juga dalam surah Al-Fatihah yang disebutkan. Para ulama justru mengambil rukun ibadah, sebagian mereka mengatakan dari surah Al-Fatihah. Ketika seorang mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, di situ ada rukun al-mahabbah, kecintaan, karena seorang memuji Allah Subhanahu wa taala, dan pujian kepada Allah harus disertai dengan al-mahabbah, kecintaan. Seorang memuji Allah Subhanahu wa taala kenapa? Karena Allah yang menciptakan, Allah yang beri rezeki. Maka pujian itu harus didasari oleh rasa cinta. Ar-Rahmanir Rahim, itu adalah 2 sifat Allah yang di dalamnya ada rahmat, maka seorang berharap rahmat Allah. Ini Ar-Raja. Maliki Yaumiddin, Allah SWT memiliki hari berbangkit, hari pembalasan, takut akan hari kiamat. Ini Al-Khauf. Maka di sini kita lihat bahwasanya dalam surah Al-Fatihah sebagian para ulama mengatakan apa? Dalam surah Al-Fatihah sudah dijelaskan rukun ibadah itu. Kalau kita memahami dengan baik, dengan benar, dengan mendalam, bahwasanya ibadah yang kita lakukan mesti ada 3 hal ini. Kalau tidak sempurna ibadah seorang. Bagaimana seorang beribadah kalau tidak ada didasari oleh rasa cinta? Kalau tidak ada rasa cinta, dia akan terpaksa. Dan itulah ibadahnya orang-orang munafik. Orang munafik mereka beribadah juga tapi terpaksa dia. Tidak atas dasar kecintaan. Makanya Nabi SAW mengatakan afqalus shalah 'alal munafikin shalatul isya wa shalatul fajr. Salat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah salat isya dan salat fajar, salat subuh. Kenapa? Karena salat isya, salat ketika dulu sudah malam, sudah enggak ada lampu, enggak ada orang yang lihat. Kemudian juga salat isya capek. Datang ke masjid itu butuh perjuangan. Kalau tidak ada rasa cinta, enggak bisa orang datang ke masjid. Salat subuh apalagi masih tidur. Masih gelap juga, enggak ada orang yang lihat di zaman dahulu, di zaman Nabi enggak ada lampu. Orang munafik dia ingin dilihat oleh orang. Salat subuh perjuangannya sangat besar. Seorang bisa ke masjid salat subuh itu adalah perjuangan yang sangat besar. Maka salat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah salat isya dan salat subuh. Berat bagi mereka untuk datang isya dan subuh.
Tapi bagi orang-orang beriman yang dia ada rasa cinta kepada Allah, nggak ada yang berat. Maka ini rukun yang sangat penting, yang paling mendasar ketika seorang beribadah harus ada didasari rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang melakukan segala sesuatu dengan rasa cinta? Yang berat terasa ringan, yang jauh terasa dekat. Itu kalau sudah ada rasa cinta. Tapi kalau tidak ada rasa cinta, berat. Ringan terasa berat ya. Pekerjaannya ringan, hal itu ringan sebenarnya, tapi berat karena tidak ada rasa cinta. Dekat sebenarnya, tapi apa? Terasa jauh. Tidak ada rasa cinta. Maka rasa cinta itu adalah dasar paling utama, energi paling kuat dalam diri seorang mukmin ketika dia ingin melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, didasari oleh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada rasa cinta maka sulit seorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat baginya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa im min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah aw mu'adzibuha 'adzaban syadida kana dzalika fil kitabi mastura. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan tidaklah ada wa im min qaryatin illa nahnu muhlikuha, dan tidaklah ada suatu negeri, suatu kampung, suatu negeri illa nahnu muhlikuha, kecuali kami akan menghancurkannya qabla yaumil qiyamah, sebelum datang hari kiamat, au mu'adzibuha, atau kami mengazabnya, yaitu mengazab para penduduknya, azaban syadida, dengan azab yang sangat berat, yang sangat pedih. Kana dzalika fil kitabi mastura, itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz, sudah ditakdirkan. Apa maksud ayat ini? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa im min qaryatin, tidaklah ada suatu negeri, suatu kampung, suatu wilayah, suatu daerah. Para ulama ahli tafsir mengatakan, walaupun ayat ini secara zahirnya ya mutlak, maksudnya semua negeri, semua kampung, tapi sebenarnya ada batasannya. Jadi seolah-olah ini ayat ini mutlak tanpa batas, semua negeri akan dihancurkan oleh Allah. Enggak. Maksudnya apa? Negeri yang penduduknya kafir kepada Allah, yang penduduknya mendustakan Allah dan Rasulnya. Sebagaimana misalnya dalam surah At-Talaq Allah sebutkan, dan juga surah yang lainnya. Allah katakan misalnya dalam surah At-Talaq, wa ka'ayyim min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisaban syadida wa 'adzabnaha 'adzaban nukra. Dan tidaklah ada suatu kampung yang penduduknya itu durhaka terhadap perintah Allah dan Rasulnya, kecuali kami hisab dengan hisab yang dahsyat, dan kami azab mereka penduduknya dengan azab yang pedih. Maka ini maksud di sini ayat ini adalah tidaklah ada suatu negeri yang penduduknya mengingkari Allah dan Rasulnya, yang mendustakan kebenaran, mendustakan Islam, mendustakan Allah dan Rasulnya, kecuali kami hancurkan. Maka ini sebuah warning dari Allah SWT kepada orang-orang kafir Quraisy ketika itu, di mana Rasulullah SAW sudah datang kepada mereka menyampaikan Islam, membawa mukjizat paling besar yaitu Al-Quran, tapi justru mereka menyembah kepada selain Allah, menyembah malaikat, menyembah jin. Maka Allah SWT mengingatkan orang-orang kafir Quraisy dalam ayat ini secara khusus, tapi ayat ini tentunya secara umum, bukan hanya untuk orang kafir Quraisy. Tidaklah ada suatu negeri yang mereka mendustakan Allah dan Rasulnya, mendustakan Islam, mendustakan Al-Quran, kecuali kami akan menghancurkannya, muhlikuha. Kata para ulama adalah kami akan hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya, sebagaimana umat-umat terdahulu, kaum Nabi Nuh, Allah hancurkan
Allah tenggelamkan semua. Kaum Nabi Lut, Allah hancurkan kampungnya. Kaum Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi yang lain-lainnya, Nabi Syuaib dan yang lainnya. Allah SWT hancurkan. Allah SWT katakan, tidaklah ada suatu negeri, suatu kampung yang mereka mendustakan para nabi dan rasul, kecuali kami akan hancurkan, binasakan semua. Contohnya sudah banyak ya. Kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib dan seterusnya. Allah SWT hancurkan. Qabla yaumil qiyamah, sebelum hari kiamat. Berarti di mana? Di dunia. Dihancurkan di dunia. Tidak bersisa sedikit pun. Atau katalah au mu'adzibuha adzaban syadida, atau kami azab dengan azab yang pedih. Tidak dihancurkan tapi diazab. Allah SWT mengirim azab kepada kaum Nabi Ibrahim misalnya, atau kepada kaum Nabi Musa, Fir'aun. Allah siksa dengan azab yang pedih. Dimuhlikuha artinya dihancurkan dengan sehancur-hancurnya, enggak bersisa itu kaum. Enggak bersisa itu negeri. Atau Allah SWT azab mereka. Masih disisakan tapi diazab oleh Allah dengan azab yang pedih. Dan ini adalah peringatan bagi orang yang dia mendustakan Islam, mendustakan Allah dan Rasulnya, mendustakan kebenaran. Maka Allah akan hancurkan atau Allah akan azab. Kata Allah, kana dzalika fil kitabi mastur. Itu sesuatu yang sudah Allah takdirkan, sudah Allah tetapkan itu. Sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Kana dzalika fil kitabi mastur. Itu sudah tertulis di kitab. Apa maksud kitab di sini? Yaitu Lauhil Mahfuz. Mastur sudah ditulis di Lauhil Mahfuz bahwasanya siapa saja, negeri mana saja yang mereka mendustakan Allah dan Rasulnya, maka akan dihancurkan atau mereka disiksa sebelum hari kiamat di dunia ini. Ini peringatan bagi orang kafir Quraisy. Ini Allah SWT sampaikan kepada mereka. Allah akan hancurkan atau Allah akan binasakan atau Allah akan siksa. Ini sudah Allah tetapkan dalam kitabnya, dalam Lauhil Mahfuz. Kemudian Allah SWT mengatakan, wa ma mana'ana an nursila bil ayat illa an kadzdzaba bihal awwalun wa ataina thamudan naqata mubsiratan fadzalamu biha wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Ayat ini disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya. Riwayat dari Imam Ahmad bahwasanya orang-orang kafir Quraisy dulu itu ketika Rasulullah SAW sudah datang membawa Al-Quran, padahal Al-Quran itu mukjizat paling besar yang sebenarnya mereka mengakui keindahan Al-Quran itu sendiri. Belum pernah mereka mendengarkan kalimat yang seindah dengan Al-Quran. Tapi tetap mereka ngeyel, ya, tidak mau beriman kepada Allah SWT. Bahkan mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwasanya dulu nabi-nabi terdahulu mereka punya mukjizat yang besar katanya. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Nabi Sulaiman bisa mengatur angin dan sebagainya. Termasuk nanti disebutkan Nabi Soleh ada untanya dan sebagainya. Nah sekarang engkau wahai Muhammad, kata orang-orang kafir Quraisy, mana mukjizatmu mana gitu. Tanda kamu itu jadi nabi apa? Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit buta. Nabi Musa punya tongkatnya dia. Mukjizatnya banyak Nabi Musa. Nabi Soleh ada untanya.
Nabi Ibrahim tidak terbakar dalam api dan seterusnya. Nah, mereka mengatakan apa kepada Rasulullah SAW? Wahai Muhammad, nah kamu ini mujizatnya apa? Gitu. Kalau kamu mengaku jadi nabi, mana mujizat? Apa tanda kamu benar kamu itu nabi? Itu kata orang-orang Quraisy. Kalau seandainya kamu bisa menjadikan bukit Sofa ini, kata mereka, emas, maka kami beriman. Itu yang disebut oleh orang kafir Quraisy. Ini riwayat disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad. Jadi orang Quraisy minta ketika itu, jadikan wahai Muhammad bukit Sofa ini menjadi emas. Kalau jadi emas semua ini kami beriman. Maka Rasulullah SAW ketika itu datang kepada beliau malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah SWT bahwasanya kalau seandainya Nabi Muhammad mau, bisa. Kata Allah SWT, bisa. Gampang bagi Allah menjadikan bukit Sofa itu semua jadi emas. Tapi kalau mereka sudah jadi emas, tidak beriman, kami akan hancurkan itu orang kafir. Mau enggak Muhammad? Kata Allah melalui malaikat Jibril. Atau kami beri waktu mereka untuk beriman. Apa kata Nabi? Tidak. Justru Rasulullah memilih untuk diberikan waktu agar mereka beriman. Nabi tidak ingin kalau seandainya bukit Sofa jadi emas, kemudian mereka tidak beriman, Allah akan hancurkan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat ini, wa ma mana'ana an nursila bil ayat illa an kadzdzaba bihal awwalun. Tidaklah ada yang menghalangi kami untuk mengutus ayat, menurunkan ayat. Di sini ayat artinya tanda-tanda kebesaran Allah SWT, mukjizat, kecuali karena Allah khawatir mereka ini, orang-orang kafir Quraisy ini, mendustakan ayat-ayat tersebut sebagaimana orang-orang terdahulu mendustakan. Sebagaimana orang-orang terdahulu mendustakan ayat-ayat Allah SWT. Apa contohnya? Kata Allah, wa ataina samudan naqah. Kami telah berikan kepada kaum Samud naqah, yaitu umatnya Nabi Saleh alaihissalam. Umat Nabi Saleh, ketika Nabi Saleh berdakwah kepada kaumnya, kaum Samud, apa kata kaumnya? Berikan kepada kami mukjizat. Maka apa? Mereka minta mukjizat ketika itu. Mereka tantang Nabi Saleh. Kalau seandainya dari batu ini bisa keluar unta, kami beriman. Keluar. Allah buktikan itu. Keluarlah unta Nabi Saleh dari batu. Dari batu yang besar, keluar unta. Tapi mereka tidak beriman. Justru mereka menyembelih unta itu. Maka apa? Allah habiskan mereka. Allah hancurkan mereka, kaum Nabi SAW. Itu yang Allah tidak inginkan. Itu yang Rasulullah SAW juga tidak inginkan. Kalau bukit Sofa jadi emas, mereka tidak beriman, hancur orang kafir Quraisy. Tidak bersisa. Nabi tidak mau itu. Makanya juga Allah SWT mengatakan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan ayat itu. Mudah bagi Allah, gampang bagi Allah untuk membuat bukit Sofa jadi gunung, jadi gunung emas, gampang itu. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Tapi kami, kata Allah SWT, tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan ayat mukjizat itu, kecuali kalau seandainya mereka nanti mendustakan sebagaimana umat-umat terdahulu, mereka akan dihancurkan juga sebagaimana umat-umat terdahulu. Wa ataina samudan naqa mubsiratan fadzalamu biha. Kami berikan kepada kaum Samud unta betina, yang itu menjadi tanda akan kebenaran Nabi Saleh. Tapi fadzalamu biha, tapi mereka berbuat zalim, tidak beriman kepada Allah, mendustakan Nabi Saleh, bahkan membunuh, menyembelih unta tersebut. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Dan tidaklah kami mengirim ayat, tanda, kecuali sebagai untuk memberi
pelajaran agar mereka takut, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini bisa kita lihat bagaimana Rasulullah SAW itu adalah nabi yang sangat sayang kepada umatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah SAW didustakan oleh orang kafir Quraisy, kemudian ditawarkan kepada Nabi, mau memenuhi permintaan orang kafir Quraisy atau mereka diberikan waktu untuk beriman. Maka Nabi memilih yang kedua, karena tidak ingin umatnya hancur. Ini yang bisa kita lihat bagaimana Rasulullah SAW begitu mencintai umatnya. Maka beliau rela bersabar dalam berdakwah. Bersabar dalam berdakwah. Dengan berbagai macam tantangan, rintangan, celaan dari kaum kafir Quraisy ketika itu. Semakin Nabi tentunya dicela. Ya, ketika Nabi diminta untuk menjadikan Sofa sebagai bukit gunung emas, Nabi nggak mau. Tentunya setelah itu akan bertambah celaan. Ya ini, nah itu kan bagaimana kami mau mengikut engkau wahai Muhammad, kamu nggak mau mengikuti permintaan kami, bukit Sofa nggak bisa jadi emas. Berarti kamu bukan Nabi. Semakin apa? Semakin tentunya semakin celaannya semakin besar kepada Nabi. Tapi Nabi SAW sabar. Ini bisa kita lihat bagaimana kesabaran Nabi dalam berdakwah, menyampaikan Islam, bagaimana beliau dicela dan sebagainya, beliau didustakan. Padahal orang kafir Quraisy sendiri mengakui bahwasanya Nabi adalah orang yang jujur, al-amin sebelum diangkat menjadi rasul. Tapi begitulah ketika mereka tidak beriman, ya. Ketika mata hati mereka sudah tertutup untuk melihat kebenaran. Ketika mereka lebih mengikuti agama nenek moyang, maka tertutup kebenaran. Kemudian Allah SWT menghibur Nabi SAW. Tentunya tadi disebutkan apa? Ketika orang kafir Quraisy meminta, wahai Muhammad tuh jadikan Sofa jadi bukit emas, Nabi nggak mau. Semakin apa? Semakin orang kafir Quraisy semakin lancang, semakin mencela Nabi. Berarti kamu bukan Nabi gitu. Maka Allah SWT mengatakan dalam ayat selanjutnya, tentunya apa? Mereka semakin lancang kepada Nabi. Maka Allah katakan dalam ayat selanjutnya, wa idh qulna laka inna rabbaka ahata binnas. Dan ingatlah ketika kami katakan kepada engkau wahai Muhammad, sungguhnya Rabb engkau ahata binnas, menjaga engkau dari manusia. Itu arti dari ayat ini. Itu adalah tafsir yang disebutkan oleh para ulama, Qatadah dan yang lainnya. Yaitu ahata binnas asamaka minan nas, yaitu Allah SWT menjaga engkau dari manusia. Kenapa? Karena mereka manusia, tentunya orang kafir Quraisy ketika itu semakin lancang kepada Nabi. Ketika kemauan mereka tidak dituruti, mereka semakin lancang kepada Nabi. Maka Allah SWT mengatakan, sesungguhnya Rabb engkau menjaga engkau dari manusia, dari celaan manusia, dari mungkin juga orang-orang kafir Quraisy yang mulai berani menyakiti Nabi secara fisik. Maka Allah SWT menjaga Nabi SAW. Kemudian Allah SWT mengatakan, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas wasyajaratal mal'unata fil Qur'an wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Tidaklah, kata Allah SWT, kami jadikan ru'ya, sesuatu yang kau lihat ya. Ru'ya di sini, ru'ya itu bisa diartikan mimpi, tapi di sini maksudnya bukan mimpi. Tidaklah kami jadikan apa yang kau lihat wahai Muhammad. Dan para ulama ahli tafsir di sini, Abdullah bin Abbas dan yang lainnya, atau mayoritas para ulama ahli tafsir mengatakan bahwa ini maksud dengan ru'ya di sini adalah allati araynaka, yang kami perlihatkan kepada engkau, yaitu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Tidaklah pemandangan yang engkau lihat wahai Muhammad yang kami perlihatkan kepada engkau ketika peristiwa dan Isra dan Mi'raj itu illa fitnatan linnas, kecuali hal tersebut akan menjadi fitnah, ujian bagi manusia. Maka maksud dari ru'ya di sini adalah
Isra dan Mi'raj. Sebagian ulama mengatakan kenapa Allah SWT menyebutkan ru'ya di sini, di mana arti ru'ya itu sebagian makna ru'ya itu adalah mimpi. Wallahu a'lam, sebagian mengatakan apa? Karena dahsyatnya peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah dahsyatnya, maksudnya apa? Di luar batas kemampuan manusia. Luar biasa. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa yang seolah-olah itu hanya bisa dilihat dalam mimpi saja. Seorang misalnya mimpi dia bisa terbang. Mungkin kita pernah mimpi bisa terbang. Itu kan mimpi. Seorang kalau melihat mimpi apa sesuatu yang mungkin menakjubkan. Tapi Isra dan Mi'raj ya, saking hebatnya peristiwa Isra dan Mi'raj itu seolah-olah dia seperti mimpi. Padahal tentunya Isra dan Mi'raj tidak mimpi, karena Allah SWT mengatakan dalam awal Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah. Dan kita sudah jelaskan itu bahwasanya ketika Allah memulai sesuatu atau mengatakan subhanallah berarti terjadi suatu hal yang besar. Di luar kemampuan manusia. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj adalah juga mukjizat dari satu sisi mukjizat bagi Nabi SAW, di mana beliau bisa melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam yang pada waktu itu ditempuh dalam sebulan perjalanan. Tapi ini bisa ditempuh oleh Nabi PP pulang pergi cuma semalam. Dulu berangkat sebulan, pulang sebulan. Ini Nabi PP pulang pergi hanya satu malam saja. Maka ini fitnah. Ini ujian keimanan bagi manusia ketika itu. Maka Allah SWT mengatakan di sini, tidaklah kami jadikan pemandangan yang kau lihat ketika Isra dan Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Nabi SAW melihat langit, berjumpa dengan para Nabi dan Rasul, itu semua adalah hak, suatu hal yang benar. Seolah-olah mimpi, tapi itu bukan mimpi bagi Nabi SAW. Yang kami perlihatkan, kata Allah, kepada engkau. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj itu menjadi apa? Fitnah. Fitnah artinya ujian keimanan. Makanya setelah Nabi SAW pulang dari Isra dan Mi'raj, kemudian menceritakan kepada manusia, orang kafir Quraisy semakin kufur, semakin mendustakan Nabi. Ini Muhammad dikatakan apa? Gila. Sampai mereka datang kepada Abu Bakar. Itu kawanmu Muhammad sudah gila, wahai Abu Bakar. Kenapa? Semalam dia bilang baru pulang dari Baitul Maqdis. Apa kata Abu Bakar? Kalau Rasulullah yang mengatakan itu, lebih dari itu aku akan percaya. Wah, ini lebih gila lagi. Berarti apa? Dilihat di sini keimanan. Orang beriman semakin beriman dia, maka itu namanya fitnah. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu menjadi sebuah standar dalam membedakan orang yang beriman dengan orang yang kafir. Yang tadinya beriman, sebagian ada yang murtad karena mendengar peristiwa Isra dan Mi'raj ketika belum kuat imannya. Tapi semakin orang yang kuat imannya, semakin kuat imannya. Maka di sini Allah sendiri mengatakan bahwasanya Isra dan Mi'raj itu menjadi fitnah. Sebagai ujian, fitnah di sini ujian bagi manusia. Apakah dia semakin kuat imannya atau semakin kufur kepada Allah? Orang kafir Quraisy semakin kufur. Semakin mereka lancang kepada Nabi dan memperolok Nabi SAW. Ditambah lagi Nabi dikatakan gila dan sebagainya. Maka ini adalah fitnah. Wasyajaratal mal'unatal fil Qur'an. Dan pohon yang dilaknat di dalam Al-Quran. Apa maksud pohon yang dilaknat dalam Quran ini? Seluruh ahli tafsir yang mengatakan sama tadi. Seluruh ahli tafsir juga yang tadi mengatakan itu adalah ru'ya, itu adalah Isra dan Mi'raj. Kemudian juga wasyajaratal mal'unatal fil Qur'an. Maksudnya adalah pohon zakum. Sebenarnya Allah sebutkan dalam ayat yang lain, inna syajarataz zakum ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun. Di mana pohon zakum, pohon yang
naudzubillah, tumbuh dari fi aslil jahim, dari neraka jahim. Dan ini orang kafir Quraisy tambah lagi. Tambah apa? Tambah kufur. Dia bilang apa? Masa pohon bisa tumbuh di neraka? Neraka itu kan api. Nah, pakai akal lagi, logika. Api itu kan memakan pohon. Ini pohon tumbuh dari dasar neraka jahim. Maka ini semua adalah ujian keimanan. Bisa kita lihat di sini bagaimana bagaimana manusia diuji oleh Allah SWT keimanannya. Orang beriman ketika berbicara dalam masalah yang ghaib, Isra dan Mi'raj itu ghaib. Nah, itu harus diterima dengan apa? Dengan keimanan, bukan dengan akal. Nggak bisa, memang. Kalau kita menerima dengan akal nggak bisa, nggak masuk akal memang. Bagaimana dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, kemudian ke langit yang ketujuh, nggak mungkin itu di luar nalar, di luar akal. Ya, karena memang akal nggak bisa menerima itu, nggak bisa menangkap itu, karena akal itu terbatas. Maka suatu hal yang penting kalau kita berbicara dalam masalah akidah, ini adalah prinsip ahlu sunnah. Kalau kita membaca ayat atau hadis yang di situ berisi berita tentang yang ghaib, baik ghaib yang sudah terjadi atau yang akan terjadi, maka yang harus menerima itu adalah iman. Akal kita kesampingkan dulu, nggak bisa akal. Walaupun secara dasar akal itu bisa, secara dasar apa? Akal itu akan mengatakan tidak ada yang sulit bagi Allah. Isra dan Mi'raj, harusnya apa? Akal sehat akan mengatakan kalau Allah saja bisa menciptakan langit dan bumi tanpa tiang ini semua, kenapa tidak bisa melakukan Isra dan Mi'raj untuk Nabi? Itu akal yang benar, yang ditopang oleh wahyu, ditopang dengan iman. Tapi kalau hanya akal semata, tidak ada imannya, sulit. Maka ini prinsip, salah satu prinsip ahlu sunnah, bagaimana kalau kita membaca ayat atau hadis yang itu berbicara atau berkaitan dengan khabar yang ghaib, berita yang ghaib, maka itu tidak bisa ditangkap oleh akal. Kenapa? Akal itu terbatas. Harus ditangkap dengan keimanan kepada Allah SWT. Termasuk apa? Syajaratul mal'unah, pohon zakum yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, itu keluar dari neraka jahanam, neraka jahim. Tidak ada yang sulit bagi Allah ketika iman berbicara. Tapi kalau tidak ada iman, hanya akal saja, nah maka itu akan semua. Makanya itulah yang membedakan orang muslim dengan orang kafir. Bagaimana seorang mukmin, seorang muslim, dia menerima segala sesuatu dengan imannya. Orang kafir mereka mendustakan. Kenapa? Karena hanya menerima dengan akal. Mereka tidak punya iman. Allah SWT mengatakan wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Dan kami senantiasa, kata Allah SWT, nukhawwifuhum, memberikan, menakut-nakuti mereka, memberikan khabar agar mereka takut kepada Allah, berita agar mereka takut kepada Allah. Begitu Allah SWT ya. Al-Quran, ayat Al-Quran dan hadis Nabi, bisa kita lihat bagaimana ayat-ayat dalam Al-Quran berbicara tentang neraka, berbicara tentang hari kiamat, yang itu sebenarnya membuat mereka dan kita yang membaca semakin takut kepada Allah SWT. Maka seorang yang dia membaca Al-Quran itu dengan penuh keimanan, ketika dia baca Al-Quran yang di situ ada ayat tentang neraka, tentang hari akhirat, maka dia takut kepada Allah. Tapi kalau tidak ada iman, tidak ada rasa takut. Maka Allah katakan wa nukhawwifum, kami berusaha, kami kata Allah menakut-nakuti mereka. Dengan menakut-nakuti maksudnya di sini apa? Menyampaikan rasa takut kepada mereka akan dahsyatnya hari kiamat, neraka Allah SWT. Tujuannya apa? Agar mereka beriman. Tetapi kata Allah fama yaziduhum, tetapi kata Allah tidaklah bertambah pada diri mereka kecuali tughyanan kabira, kecuali tughyan, sesuatu yang sudah melampaui batas kewajaran dari kekufuran. Kabiro, ya.
melampaui batas yang sudah kelewat. Artinya apa? Allah SWT menurunkan Al-Quran, menyampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy ini ayat-ayat menceritakan tentang surga, tentang neraka, tentang hari kiamat, dahsyatnya hari kiamat. Dan bagaimana Allah mengazab umat-umat terdahulu. Itu bukan menambah mereka takut, menambah rasa takut mereka, justru mereka bertambah melampaui batas. Naudzubillah. Bertambah melampaui batas dalam hal apa? Mengingkari Al-Quran, mengingkari Rasulullah, mengingkari Allah SWT. Na'udzubillah. Kenapa? Karena tidak ada iman. Berbeda dengan orang yang beriman. Di mana orang beriman ketika dia membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan neraka Allah SWT, berbicara tentang hari kiamat, maka dia takut kepada Allah SWT. Dia merasa khawatir akan dirinya. Apakah dia bisa selamat dari neraka Allah? Bagaimana nanti dia di akhirat? Bagaimana ketika hari kiamat? Itu yang dia pikirkan, itu yang membuat dia takut kepada Allah, semakin takut dia ketika mendengar ayat yang bercerita tentang neraka, pohon zakum dan sebagainya. Dan itulah yang mencerminkan iman. Maka di sini para ulama menjelaskan seorang akan mendapatkan faedah ketika membaca Al-Quran kalau memang orang itu adalah orang yang beriman. Makanya Allah katakan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa apa? Orang ketika dia beriman, orang beriman baca Al-Quran maka bertambah imannya. Ketika baca ayat tentang Al-Quran, di dalam Al-Quran ada ayat tentang surga, bertambah semangatnya untuk beribadah kepada Allah. Ketika membaca ayat tentang neraka, hari kiamat, dahsyatnya hari kiamat, maka takut dia kepada Allah SWT. Dia buang rasa malas untuk beribadah. Makanya para sahabat, para ulama terdahulu, para tabi'in, mereka ketika malam harinya mereka malas untuk bangun malam, mereka apa? Bangun, mereka ingat ini. Apa yang mereka ingat ketika bangun tidur? Neraka Allah SWT. Makanya apa? Itu yang membuat mereka bangun tidur, salat. Bagaimana kamu tidur-tiduran nih di atas ranjang, sedangkan neraka Allah sangat panas, sedangkan azab Allah sangat pedih, sedangkan kuburan sangat sempit. Bagaimana kamu akan berleha-leha untuk tidur? Bangun wahai nafsu, wahai jiwa yang malas. Begitu orang-orang terdahulu, orang-orang saleh di zaman dahulu, mereka mendidik jiwa mereka. Maka mereka tidak ada yang malas beribadah kepada Allah SWT. Ketika ingat akan neraka Allah, dahsyatnya hari kiamat, justru itu membuat mereka dekat kepada Allah. Memberi semangat untuk beribadah kepada Allah SWT. Makanya orang soleh di zaman dahulu mereka pada malam hari lebih banyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran pada malam hari untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena memang membaca Al-Quran pada malam hari itu lebih baik, mendatangkan ketenangan. Kalau kita mungkin siang sibuk dengan berbagai macam aktivitas, kerja, gawe dari pagi sampai sore, coba malam hari sebelum tidur baca Al-Quran sendiri. Baca, itu yang akan memberikan faedah. Baca terjemahan Al-Quran, baca apa yang bisa kita baca, sehingga memberikan keimanan, menambah keimanan kepada Allah SWT. Kita baca apa yang dibaca, surat yang kita baca. Dan memang diperintahkan ya, kita membaca Al-Quran. Bagaimana kita membaca Al-Quran setiap hari, setiap malam, agar bertambah iman. Karena ketika seorang senantiasa dia baca Al-Quran, dia akan bertambah iman, dan juga itu yang akan menjaga dirinya dalam beribadah kepada Allah. Tapi kalau seorang lewat satu hari nggak baca Al-Quran, itu khawatir dia akan malas atau lalai. Maka kita usahakan kita tiap hari baca Al-Quran, terutama malam hari. Itu tentunya akan menumbuhkan dan menambahkan keimanan kepada Allah SWT. Nah, wallahu ta'ala alam, ini yang bisa kita baca pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.